meneruskan, kemudian dilanjutkan doa sebelum berakhir. Siapa dulu nih? Silakan dulu. Jadi itu tadi yang lain berdiri ke depan. Sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, iya. Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Jadi demikian tadi kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Cerdas, beradat, menyenangkan, luar biasa, hebat. Silakan anak berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan melakukan sedikit permainan. Silakan berdiri semua. Oke, nah perhatikan. Tidak situ. Di belakang ya. Kiri, teman kiri Pak. Awak hati-hati, teman kiri, teman kanan. Oh, kiri, empat kanan. Berarti kanan. Oke, sekarang saya acak. Tadi berurutan 1, 2, 3. Sekarang untuk tanganku. Jadi konsentrasinya hanya ke tanganku. Oke, saya lihat siapa yang lebih fokus untuk melakukan perintah sesuai dengan tepuk tangan. Berapa kali tepuk tanganku? Kalau 2 berarti kemana? Coba siapa yang pada saat itu tepuk tangan kita semua. Aku nak menikmati kegiatan ini. Ini adalah cara untuk melatih anak-anakku fokus. Tadi kan pasti pada saat bertepuk harus juga konsentrasinya. Oh, kalau 2 kita harus ke sini. Jadi itu adalah cara. Ketika ada anak yang selalu salah melakukannya, berarti konsentrasinya atau fokusnya berkurang. Ya, oke. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Falaq. Apa? Al-Falaq. Tolong dibaca apa? Surah Al-Falaq. Yang keras. Surah Al-Falaq. Coba. Surah Al-Falaq. Oke, jadi yang kita akan pelajari adalah surah Al-Falaq. Dengan tujuan setelah anak-anakku nanti mengamati video, jadi ada video yang akan Ibu tayangkan, dan setelah anak-anakku mendengarkan penjelasan dari Ibu, diharapkan anak-anakku bisa yang pertama bisa membaca surah Al-Falaq dengan benar. Yang kedua, bisa menghafal surah Al-Falaq dengan lancar. Jadi 2 tujuan kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, anak-anakku diharapkan bisa membaca surah Al-Falaq dengan benar, dan yang kedua, anak-anakku diharapkan bisa menghafal surah Al-Falaq dengan lancar. Oke, sekarang Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min Nah, sekarang silakan anak ikuti ya. Jadi ikuti. Jadi nanti setelah dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Min Belum. A, ba,
kelompok ini karena tadi sudah bisa melafazkan surah Al-Falaq dengan baik, maka tugasnya adalah saling bergantian mendengarkan temannya membaca. Jadi yang pertama dulu di sini, ketika ini membaca, keempat orang ini mendengarkan dan betulkan jika ada yang salah. Setelah ini lagi membaca, ini lagi yang 4 orang dengarkan. Setelah ini lagi membaca, ini lagi 3 orang yang begitu selanjutnya. Nah, oke. Begitu juga kelompok di sana, nah, karena sudah bisa melafazkan tadi surah Al-Falaq, maka kita hanya akan mempermantap atau memperlancar cara membacanya dengan cara ini dulu membaca, didengarkan oleh 3 orang, kemudian 3 orang ini membetulkan atau memberikan tambahan ketika ini masih ada salah ya. Jadi bimbing temannya baru setelah ini membaca kita ke sini, dia memperhatikan 3 orang ini. Setelah ini lagi baru yang memperhatikan ini. Kalau ini yang memperhatikan ini. Nah, untuk kelompok 3 orang ini, kebiasaan bukan buku. Silakan yang lain lakukan ini. Nah, untuk yang 3 orang ini nak, karena kita belum lancar membaca deh, ini juga belum lancar, ini juga belum lancar, ini juga belum lancar, maka ibu akan bimbing secara khusus. Jadi silakan anakku dengarkan cara ibu membaca, kemudian ikuti sampai anakku bisa membaca dengan baik. Kelompok yang lain silakan saling menilai temannya. Nah, jadi coba saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang 3 orang ini supaya lancar sih membaca, ambil buku tak. Ambil buku. Silakan tulis dengan huruf Latin bacaannya. Jadi anak-anakku nanti nih 3 orang silakan baca itu tulisan tak, itu tulisan tak, supaya nanti kalau mungkin di atas karena saya ambil nilainya masing-masing yang membaca surah Al-Falaq, bisa juga berlatih dulu bacanya. Nah, oke. Bagaimana kelompok yang lain sudah betul sama cara membacanya? Sudah. Kalau kelompok di sana? Sudah. Nah, sekarang silakan kembali ke tempat duduk semula. Ibu akan mengadakan penilaian. Nah, sekarang tanpa ada suara. Jadi silakan ambil nilainya anakku dengan naik ke depan kelas menampilkan bacaannya. Kemudian ibu ambil nilainya. Yang pertama, siapa yang mau membaca surah Al-Falaq? Pertama dulu Siva. Silakan Siva berdiri di sudut sana sambil membaca itu. Maju di atas. Nanti di sudut sana dekat kakak Rehan. Kesambil nilainya ya, satu persatu nanti dia membaca itu. Silakan Siva kasih besar suara. Jadi sambil nilainya. Iya, kasih tepuk tangan untuk temannya. Nah, untuk hadiahnya Siva, Nurul Siva karena sudah bisa membaca surah Al-Falaq, silakan kita yang sebut lagi siapa teman kita yang menang. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kasih tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian, tadi ibu sudah melihat kemampuan anak-anakku setelah kita satu persatu naik membacakan. Alhamdulillah anak-anakku sudah bisa membaca, termasuk yang tadi masih agak kurang yang 3 orang. Coba Kosan, saya mau dengar apa betul Kosan sudah bisa membaca dengan cara yang ibu tadi berikan. Coba berdiri di sini nak baca. Sini
bebas, coba. Ya. 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 Iya, tepuk tangan untuk Kosan. Ternyata Kosan yang tadi agak tidak lancar membaca surah Al-Falaq, setelah ibu tadi memberikan bimbingan dengan menuliskan dulu dalam huruf Latin, ternyata sudah bisa. Sekali lagi untuk tepuk tangan kita semua. Saya kira untuk hari ini untuk pembelajaran surah Al-Falaq cukup sekian, dan ibu pesan kepada anakku sekalian bahwa janganlah pernah berhenti untuk belajar membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci kita dan pahalanya sangat besar. Kenapa? Membaca Al-Quran itu pahalanya adalah satu huruf satu pahala. Jadi melafazkan saja kata Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? 18. Nah, di sana ada 18 pahala. Jadi jangan pernah berhenti untuk untuk belajar membaca Al-Quran. Sekira cukup sekian untuk kegiatan kita pada hari ini. Silakan anakku mengulang-ulang bacaan surah Al-Falaq di rumah. Ini sangat tepat dibaca ketika akan tidur, akan bepergian, karena yang ini berisi tentang perlindungan kepada kita dari gangguan jin, gangguan setan, dan gangguan makhluk-makhluk jahat lainnya. Baik, sebelum kita pulang, oke, sekira cukup sekian dari ibu. Silakan anak-anakku somasi perlengkapannya pulang, dan sebelum itu kita sama-sama membaca doa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmini, calon guru penggerak angkatan kedua dari Kabupaten Sopeng, akan memberikan refleksi terhadap kegiatan yang telah saya laksanakan, yaitu praktik pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan keterampilan sosial emosional. Pada kegiatan yang baru saja saya lakukan, ada beberapa penerapan keterampilan sosial emosional yang saya lakukan. Yang pertama yaitu pada kegiatan sebelum memasuki kegiatan inti, di sana saya melakukan ice breaking dengan melakukan tepuk tangan pindah tempat. Di sini diterapkan kompetensi sosial emosional, yaitu pengelola emosi dan fokus. Kenapa? Karena pada kegiatan ini anak-anak akan dilatih untuk fokus dan lebih siap untuk menerima pembelajaran. Tujuan melakukan teknik ini adalah untuk membuat anak merasa lebih tenang dan siap fokus dalam menerima materi pembelajaran. Kegiatan selanjutnya yang saya lakukan dalam praktek mengajar saya kaitannya dengan penerapan kompetensi sosial emosional, yaitu pada saat proses pembelajaran saya membagi kelompok untuk mereka yang memiliki kemampuan kurang dibanding temannya yang lain, di mana tadi ada 3 siswa yang saya kelompokkan, di mana ketiga siswa ini saya melakukan pembimbingan khusus supaya mereka juga bisa membaca surah Al-Falaq dengan lancar. Dan alhamdulillah hasilnya setelah saya tampilkan ke depan, salah satu dari ketiga siswa yang kemampuannya sebelumnya kurang sudah bisa membaca dengan baik setelah saya melakukan pembimbingan khusus. Selanjutnya penerapan kompetensi sosial emosional yang saya lakukan, yaitu pada saat anak-anak naik menampilkan bacaan surah Al-Fatihah. Setelah anak-anak menampilkan bacaannya, maka saya minta teman-temannya untuk memberikan sebuah penghargaan dengan tepuk tangan. Di sini saya menerapkan kompetensi sosial emosional berkesadaran sosial, yaitu keterampilan berempati. Tujuan dari kegiatan ini yaitu bagaimana agar anak-anak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman mereka. Selanjutnya harapan saya, semoga di pertemuan selanjutnya atau di pembelajaran selanjutnya saya akan terus dan saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena dengan demikian
demikian pembelajaran akan lebih bersemangat, pembelajaran akan lebih hidup, anak-anak lebih termotivasi dan materi pun akan lebih mudah diserap, termasuk oleh mereka yang sebelumnya memiliki kemampuan yang kurang dari teman-temannya. Setelah dikelompokkan khusus dan dibimbing secara khusus dengan teknik yang lebih spesifik lagi, karena mereka cuma berkelompok kecil, maka mereka sudah bisa memahami materi apa yang sebelumnya mereka tidak mampu. Sekian refleksi dari saya. Semoga kedepannya akan lebih bagus lagi dalam penerapannya dalam pembelajaran di kelas. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.